warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital Bandung dari kelas K121MR. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah akuntansi dasar 2 dengan dosen pengampu Ibu Rini Wijayanti SEMM. Kami kelompok 2 yang terdiri dari Aflaha Salma Hasti, Elsa Edinda Nurputri, Elsa Saldila, Nadia Friska Amelia, dan Zainuri. Langsung aja kita simak video hasil penelitian kelompok kami. Halo semuanya, jadi Aflaha dan Zai di sini udah ada di depan kedai bakja. Kedai ini merupakan salah satu usaha di bidang kuliner. Nah, kedai ini cukup populer loh di kalangan sekitar sini, daerah Cilengsi. Yaudah, langsung saja kita ke dalam. Let's go. Nah teman-teman, di sini saya sudah bersama owner kedai bakja, yaitu Bapak Andi Sirait. Bapak Andi. Sudah berapa lama berdirinya kedai bakja? Kedai bakja ini berdiri kurang lebih pertama buka 28 Juli 2022. Sekarang tuh genap baru berjalan masuk ke 6 bulan. Masuk 6 bulan. Oke, dapat ide dari mana Pak untuk membuka kedai seblak yang sebesar ini? Awalnya saya sama istri kan salah satu pencinta seblak nih. Saya coba jajan tiap daerah seblak ke sana ke sini dengan konsep yang sama. Ternyata saya melirik di Cilengsi ini belum ada yang konsep prasmanan seperti ini. Prasmanan, akhirnya kita coba konsep prasmanan, mungkin daerah lain udah ada ya. Kita coba konsep prasmanan Cilengsi ini, alhamdulillah. Tadinya sih kami ada keraguan apakah warga menerima konsep yang baru ini dengan cara pemesanan yang baru, cara masak yang baru. Sedangkan kalau konsep prasmanan itu semua fresh baru dimasak, tidak ada yang stok di loyang atau panci macam-macam lah. Kita benar-benar diambil langsung masak, benar-benar fresh dimasak gitu. Nggak ada yang udah stok dulu dari malam, nggak ada. Ada nggak sih Pak kedai bakja ini memiliki visi dan misi? Visi awalnya ya kita menyediakan tempat makan yang mungkin sesuai kantong. Sesuai kantong karena visinya di sini kan rata-rata kita beli seblak mungkin 15 sampai 20 ribu ya. Kalau di sini karena seblak prasmanan dengan harga topping 2 ribuan, 1 ribuan itu, jadi teman-teman yang ibu-ibu atau apa yang bawa anak ke sini pengen jajan ikut seblak juga, identik seblak itu kan makanan orang dewasa ya. Tapi di sini menyediakan level yang buat anak kecil dan orang tua yang nggak suka pedas ya. Jadi visinya itu gimana caranya ibu-ibu jajan ke sini dengan murah meriah, ngajak anaknya bisa makan seblak juga, jangan ibunya aja yang makan seblak gitu. Dengan kalau ada statement, oh seblaknya mahal, enggak, 5.000 aja bisa. Jadi visinya itu menciptakan tempat makan baru yang sesuai budget dan semua umur bisa makan. Enggak semua kalangan remaja atau ini yang suka pedas, enggak, tapi semuanya termasuk anak kecil, termasuk orang yang udah sepuh ya, udah tua itu bisa makan. Begitu sih kurang lebih. Kalau visinya ya. Tadi satu lagi kalau misinya yang jelas misi saya sama istri itu menciptakan lapangan pekerjaan buat teman-teman terutama yang pendidikannya mungkin mungkin yang enggak diteruskan atau yang lulusnya cuman yang gitulah, yang SD atau gimana gitu. Tapi dengan adanya kedai ini terutama buat lingkungan sekitar, misinya kita bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar. Terkait persediaan ya Pak, bagaimana sih Pak prosedur pemakaian persediaan ya, dari mulai masuknya terus sampai dikeluarkan dari gudang ke prasmanan itu Pak? Setiap pagi itu kita kurang lebih ada 40 topping ya, kurang lebih ada 40 topping. Itu pasti dimasukkan ke freezer dulu. Dari freezer pagi itu harus kita masak dulu. Semua kita rebus kecuali beberapa item yang tidak direbus, yang ada bungkus plastiknya enggak kita rebus tapi dari freezer langsung. Karena kalau enggak direbus biasanya kurang awet lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi prosedurnya dari freezer masuk ke kompor, direbus dulu pagi, baru disajikan ke meja prasmanan. Berarti itu kalau misalkan kita beli nih Pak ya dari pasar gitu ya,
terus kita simpan di freezer dulu gitu ya Pak? Oh, oke. Jadi dari pasar malam itu kita belanja, nanti masuk freezer dulu. Paginya kita panaskan atau kita rebus sampai matang, baru kita sajikan buat dimasak lagi. Gitu. Ini Pak, terus terkait permasalahan tentang bahan baku ini Pak. Misalkan seperti kita mesen ke supplier gitu ya, mesen 200 piece gitu ya, yang datang misalkan cuma 150, itu seperti itu, permasalahan seperti itu apakah ada gitu Pak? Kalau selama ini ada. Jadi biasanya kita keluarkan stok yang ada, kalau sudah habis ya udah kita tarik atau kita ganti item yang lain supaya tidak terjadi kekosongan di meja prasmanan ini. Ya seperti itu solusi sama masalahnya ya, kurang lebih kalau untuk toppingan ya gitu. Terus terkait permasalahan yang tadi Pak, kira-kira dampak yang ini untuk kedai ini macam mana Pak? Kalau dampak sih ada aja nih. Contoh ada yang mau beli dia mau pakai dumping keju. Karena dumping kejunya nggak ada, dia balik lagi. Udah nggak jadi aja, nanti aja dumping kejunya. Seperti itu ada aja. Atau telur datangnya telat nih. Ada yang mau makan seblak pakai telur, tapi telurnya nggak ada, cuma karena satu item dia nggak jadi jajan. Makanya kadang-kadang gimana caranya, walaupun sedikit kita usahakan itu ada. Walaupun sedikit kita usahakan. Oh ya Pak. Jadi intinya tuh dalam ilmu yang saya pelajari dari dalam akuntansi gitu ya Pak, terkait tadi pembelian bahan baku dan pengeluaran bahan baku yang ke prasmanan itu, apa namanya ya, itu Bapak itu menggunakan metode LIFO Pak. LIFO itu last in first out, jadi barang yang masuk itu kita simpan dulu, nah yang sedangkan yang ada di freezer baru kita keluarkan gitu Pak. Saya dulu pernah kuliah, justru kuliah. Jangan terpatok sama sarjana. Dalam artian kalian sarjana ekonomi, SE, mentang-mentang gua sarjana ekonomi pengennya kerja di kantor, berdasi dan lain-lain. Kuliah itu hanya untuk melatih pola pikir kita. Pola pikir pengelolaan bisnis kuliah sama yang tidak itu berbeda. Dan di sini konsep kedai bagja itu bukan dagang, tapi bisnis. Kalau dagang tidak terhitung, tidak terukur, tapi kalau bisnis terukur. Artinya gini, Indomaret, Alfamart itu bisnis, bukan dagang. Hilang satu tolak angin, dia tahu. 1 bulan itu kumulatif hilang taruhlah 5 juta apa 2 juta, nanti ketahuan nih seperti apa pertanggungjawaban si kasir dan lainnya. Tapi kalau warung-warung kelontong, mungkin permen diambil satu sama anaknya aja nggak tahu. Itu perbedaan bisnis yang dagang. Jadi adanya kuliah seperti itu. Jangan mentang-mentang potongan SE besok teman-teman, pokoknya aku harus masuk. Ada lowongan di garment nih, gua kan nggak bisa ngejahit. Jangan. Semua itu ada anak tangganya buat proses. Kita juga sama seperti itu. Saya berawal dari kontraktor, proyek jembatan, jalan tol dan lain-lain, manuver ke kuliner 100 derajat, bukan ini lagi 180 derajat, benar-benar muter sud. Tidak 60 ya, sorry. Langsung benar-benar jauh. Yang tadinya mungkin kami pesimis, ya udah coba kita dagang lagi dengan metode yang belum ada di Cilengsi. Ya, betul. Begitu dari ya intinya kan awalnya studi banding lah, kita ke beberapa tempat studi banding. Jadi kita kuliah itu bukan untuk salah satunya bukan untuk hanya buat kerja ya, tapi menciptakan pekerjaan. Kalau budaya malu gengsi udah pasti lapar, buang aja. Makanya kalau ada orang kok mau lu ini enggak, yang penting duit. Saya bisa bahkan ada salah satu aplikasi online selalu kesini nawarin ya, pengennya masukin aplikasi, kita masih sengaja manual ya. Dia begitu nanya omset dan lainnya, area Cilengsi aja hitungannya jauh ya. Dengan melihat ini dia sampai pengen lihat survei itu dari pagi buka sampai tutup dia nongkrong di sini. Geleng-geleng. Dan kemarin kan ada Coach Ariel Brilian itu yang motivator bisnis dan lainnya, disebutnya hidden gem apa pokoknya tempat yang tersembunyi tapi kok ramai orang bisa tahu seperti itu. Karena emang sasaran sebelah itu kan rata-rata menengah ke bawah ya, ibu-ibu. Gimana caranya saya berpikir orang yang datang tanpa helm, bawa anak istrinya, bawa anak kakek neneknya, bawa pacarnya datang sini. Kalau saya pinggir jalan raya mungkin nggak ada ibu-ibu yang bawa anak kecil. Mereka ada ibu-ibu anak-anak pulang PK ke sini bareng-bareng kok makan bareng-bareng. Itu sasaran seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Yang penting semangat kuliahnya, jangan pilih tebang pilih nanti begitu lulus
boleh cari pengalaman kerja, tapi setelah itu lebih baik usaha. Lebih baik usaha. Karena kalau kerja, walaupun kalian jabatkan kalian manajer, direktur, tetap aja ya istilahnya pekerja. Tapi kalau usaha walaupun kecil itu kalian dosen. Nah, bukan berarti kita S1 akan lebih beruntung daripada yang nggak sekolah, jangan salah. Bob Sadino itu hanya SD kalau nggak salah ya, tapi bisnisnya banyak. Pola pikir bisa, apalagi kalian ekonomi itu kan wawasannya tentang bisnis itu lebih luas. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih nih, jadi panjang kali lebar kali tinggi nih. Makasih penjelasannya Iya nih. Pak, sama-sama. Iya. Iya, Yang penting sarannya. jangan malu, jangan gengsi gitu. Oke. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih juga, ya. Pak. Saya mau ke belakang lagi ya. Terima kasih semuanya. Mungkin cukup sekian video hasil penelitian mengenai persediaan bahan baku dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.